One, two, three, four. Halo teman tumis, kenalkan nama gue Noir. Gue bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Bogor. Di sini gue bakal bercerita sedikit soal pengalaman gaib di hidup gue. Kita langsung aja ke ceritanya. Awal mulanya tuh sekitar 3 tahun yang lalu. Itu waktu-waktu gue habis lulus kuliah ceritanya. Gue termasuk orang yang kesulitan cari kerja. Di situ gue mikir, ini mungkin gue emang susah aja nyari kerja atau enggak, gue males nyari kerja atau enggak, mungkin bukan rezeki gue. Tapi di balik itu semua, gue mulai merasakan mimpi-mimpi yang sedikit aneh. Berlangsung sehari, gue mikirnya mimpi buruk biasa. Berlangsung 2 hari, gue mikirnya mimpi buruk biasa juga. Terus berangsur-angsur berbulan-bulan, sampai akhirnya pas 1 tahun, gue udah mulai curiga sama diri gue sendiri. Jadi contoh cerita dikit aja soal mimpi gue pernah mimpi ke kuburan Cina bareng temen gue. Habis itu gue ngeliat kaca, gede banget kacanya. Gue timpuk ceritanya kaca itu, dari kaca itu keluar sekitar ratusan kuntilanak. Dan setiap gue bangun dari mimpi gue itu, gue pasti panik attack, ketakutan, menggigil, dan gue mikir efek mimpi aja kali ya. Ya kayaknya efek mimpi aja. Terus besoknya lagi gue sering mimpi kayak gitu terus. Cuman ceritanya random. Gue pernah mimpi gue datang ke kondangan. Semua orang kondangan di situ pakai baju hitam, janur kuningnya hitam, tendanya hitam, orang-orang yang datangnya memakai baju hitam. Dan pas gue mau masuk ke situ gue diusir. Bangun lagi, gue panik attack lagi. Dan gue bingung gue mau cerita ke siapa. Akhirnya gue tutup-tutupin aja bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya efeknya itu mulai munculin sedikit penampakan. Dan gue mikirnya ya gue emang sial aja kali ya ngeliat setan. Pernah satu hari gue tidur. Pas gue tidur, gue tinggal sama nyokap berdua doang. Nyokap emang sering keluar, jadi gue tidur di kamar sendirian kan, gak ada orang di rumah sama sekali. Pas gue tidur harus pakai guling, ya kan? Kalau misalkan orang kan tidur harus pakai guling kan, maksudnya gue gak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Habis itu gue tidur, setengah sadar, gue balikin badan gue, ada yang nempel di punggung gue. Gue mikir guling gue kali, tapi anehnya guling itu nempel di pinggang gue. Akhirnya gue sikut kan, gulingnya keras. Pas gue nengok lagi, nggak ada. Gue tidur lagi, gue nengok, ada lagi gulingnya. Pas gue sadar-sadar, ternyata pocong. Mungkin bukan 1 tapi ada 3 ngederet di tempat tidur gue. Gue mikir itu kayak halusinasi gue aja kali, karena mungkin gue ngantuk kecapean. Tapi pas gue sadar, bau pocong kan terkenal sama baunya tuh. Ya gue mikir ini bau apaan, yaudah gue lanjutin tidur aja. Besoknya pun gue kayak punya perasaan sensitif sama hal-hal gaib. Gue ngeliat sekelebatan, sampai nampakin sesuatu ke hidup gue. Gue masih mikirnya gue sial. Bertahun-tahun gue mikir gue sial mimpi setan, emang gue mimpi buruk. Gue ketemu sama wujud-wujud gaib juga, gue mikir gue sial aja. Akhirnya gue cerita sama salah satu temen gue. Gue cerita, gue kenapa ya gue diganggu setan mulu. Mungkin temen bercandain, jorok kali lu. Enggak, lu belum mimpi basah atau kayak gimana ya, belum mandi wajib apa gimana habis mimpi basah. Ya kali gue mikir kayak gitu kan. Akhir-akhir itu efeknya ke temen-temen gue sendiri ceritanya. Jadi setiap ada temen datang ke rumah,
pasti dia bakalan ribut sama orang yang dia suka. Gue mikir sekali, tiap temen nginep ke rumah gue, lo kenapa? Gue lagi ribut sama cewek gue. Tadi baik-baik aja kata gue. Pas gue ngeliat lagi, seorang, 2 orang, 3 orang, dan gue mikirnya ini aneh. Gue mikirnya ini apa ya gitu ya. Gue orang yang gak terlalu percaya sama hal-hal goib kayak gitu, tapi akhirnya karena ngeganggu, dan jujur aja gue kesulitan nyari kerja. Gue kayak orang depresi aja kan, kayak gue gagal gitu, jadi orang udah kuliah gitu tapi gue gagal banget. Gue jadi orang nyari kerja aja susah, sampai serabutan kan kayak gini. Akhirnya gue cerita kembali ke temen gue soal pengalaman hidup gue ini, dan dia nyaranin, lu mau gak gue anterin buat rukiah? Gue mikir lagi, kayaknya boleh dicoba deh. Paling gue cuma ketempelan setan doang, kayak orang-orang lain lah, biasa kan ketempelan setan tuh. Akhirnya gue udah ngeberanin diri, ya udah besok aja, kalau nggak malam ini nih om, kita ketemu orang yang mau ngerukiah gue. Tiba-tiba orang yang ngerukiahnya itu ngehubungin temen gue sambil ngomong kayak gini, Mas, teman kamu jagain dulu, jangan sampai keluar rumah, karena orang yang jailin dia, kirimannya lagi jagain dia di depan rumah kamu. Gue gak percaya sampai endingnya yang ngerukiah ini ngomong gini, teman kamu bakalan sakit nih malam ini. Benar, gue demam sedemam-demamnya. Akhirnya kata orang yang mau ngerukiah gue, besok pagi aja datangnya ke rumah gue. Kalau misalkan datang sekarang, lu berdua bakal kecelakaan atau hal buruk lah bakal terjadi kalau misalkan lu paksain. Yaudah, semalam gue sakit, gue gak mikirin apa-apa. Yang gue pikirin cuma satu, siapa yang mau ngerjain gue. Gue mikir gue hidup sama teman-teman gue lancar-lancar aja, gak gimana ya, gak kepikiran gue kalau seorang gue bakal dikerjain sama orang itu, gak kepikiran sama sekali. Setelah itu besok pagi gue jalan sana sambil bingung, gue mikirin beneran apa gue dikerjain. Pas datang yang ngerukiah gue ternyata cewek, sambil ngomong kayak gini, punya temen cewek nggak yang ciri-cirinya kayak gini? Terus gue mikir, ya banyak lah kalau misalkan temen cewek mah teh, gitu kan. Akhirnya dia lebih cerita spesifik lagi soal ciri-cirinya, dan gue masih enggak. Ya udah, duduk depan saya. Gue duduk depan dia. Si teteh ngomong gitu, dingin nggak? Dingin. Kata gue, tiba-tiba kaki gue gerak sendiri. Kata gue, teh kenapa teh? Jangan dilawan ya. Soalnya leluhur mau ngebantu. Gue masih tetap gak percaya, apaan sih gini kan. Gue kan tadi seperti apa, kayak yang gue bilang awal, gue gak percaya sama hal gue. Akhirnya kaki gue gerak sendiri, jangan dilawan. Teng, gue kerasukan. Katanya itu leluhur gue mau bantuin gue. Di situ leluhur gue ceritain secara detail siapa ini orang yang jailin lu, kenapa orang yang jailin lu. Dan lu tau gue, sampai gue nangis. Di situ diceritain gimana caranya orang itu pengen bikin gue depresi, kesusahan nyari kerja, bikin seret rezeki, segala macem. Pokoknya dia pengen gue stres. Dan gue akhirnya kayak nggak tau gue, kayak tahun-tahun ini emang beneran gue stres gitu.
Kalau gue pikir sampai sekarang sih, jujur gue masih sedih kan. Masih sedihnya karena gue gak nyangka itu yang keluar, kata-kata itu yang keluar gitu. Terus yang paling gue sedih pas diceritain soal gimana caranya ini orang jalin gue. Katanya ada foto gue, kalau dilihat dicampur sama darah dia, dicampur sama air mata yang benar-benar keluar dari hati dia. Gila kan? Maksud gue, gila. Ini orang gila kata gue. Sakit gitu, sampai segitunya gitu. Gue gak ngerti. Sampai sekarang pun gue masih gak percaya. Bukan lu. Gue mikir baik aja lah. Tapi mau gimana pun, efeknya emang gue rasain sendiri. Selama 3 tahun, gue disuruh ruqyah sama beberapa teman gue. Sampai teman gue, beberapa orang ngomong gini, gue malas ke rumah lo, kamar lo bikin gue ribut sama orang. Gue nggak tahu, maksud gue apa iya. Tapi kalau kenyataannya emang iya di sini teman-teman gue yang ke kamar gue emang endingnya pada ribut, padahal gak ngapa-ngapain gitu. Sebelum baik-baik aja pada ribut. Balik lagi pas gue ruqyah itu, pas diceritain semua, cerita gue dibersihin. Jadi selama ini gue nyebutnya, menurut gue engkong gue tuh pengen ngebantuin gue, cuman ditutup. Aura gue ditutup selama ini, dan orang-orang melihat gue itu males. Setiap gue ngelamar kerja, pasti gue sakit. Besoknya gue udah mau diterima kerja, udah mau ngomongin gaji, sakit gue pasti. Sakit itu sakit kayak dibikin-bikin. Tiba-tiba gue diare padahal gue gak makan apa-apa. Tiba-tiba demam. Sebelumnya gue hujan-hujanan juga enggak, ngapa-ngapain juga enggak. Mau gak mau gue percaya dong. Soalnya ya iya, emang ngefek ke gue sendiri. Pas lagi dibersihin pun ternyata ada 3 makhluk yang dikirimin ke gue. Satu rubah kotor, rubahnya kotor katanya, itu buat ngelaporin kerjaan gue setiap hari ke yang ngirim gue. Ada satu cewek kayak kuntilanak gitu, itu yang nutupin aura gue. Ada satu lagi, gue nggak tahu apa, kayak cowok makhluk apa gue nggak tahu, itu yang nutupin rezeki gue. Jadi ada 3 makhluk yang ngikutin gue terus selama kurang lebih 3 sampai 2 tahun setengah. Gue dibersihin, udah dibersihin. Gue masih bingung aja, masih tetap gak percaya apa yang, siapa orangnya. Dan habis itu si yang ruqyah gue ngomong kayak gitu, yang bikin gue percaya, si cewek ini bakal nyariin kamu gimana caranya, hati-hati aja dengan diri. Iya aja gue. Dan lucunya sekitar 1 minggu setelahnya, bener, itu cewek datang mau ngikut gue dengan sifat yang udah beda. Padahal gue gak punya masalah sama orang, tiba-tiba ketemu lu dan sifatnya beda sama gue. Habis itu gue kayak mulai sadar, iya kayaknya nih orang nih
tapi gue masih pikir baik juga, udahlah kayaknya udah aja, maksudnya gue maafin aja lah daripada gue panjangin lebar lagi kan, capek juga gue yang soalnya udah bertahun-tahun juga. Akhirnya di situ kayak rezeki kebuka sedikit, gue dapet kerja dan kayak orang nggak puas sama gue kerja di Cilengsi baru sebulan gue keseret truk. Gue gak tahu nih orang mau bikin mati apa gimana sama gue, dan saat itu juga gue resign dari kerjaan gue yang kurang lebih baru 2 bulan. Gue alasannya capek, tapi intinya gue takut mati gue. Abis dari itu keulang lagi mimpi-mimpi gue yang 3 tahun ini selalu gue alamin. Mimpi soal setan, efeknya ke badan. Pernah satu hari perut gue tuh kayak ditendang malam-malam abis mimpi, dan sama aja siklusnya. Setiap gue bangun gue panik, badan gue gemeteran, dingin. Udah gitu besoknya juga sama kayak gitu lagi. Gue mikir ini orang kayak belum puas. Gue bingung sampai akhirnya gue ketemu sama saudara gue, dan ada orang dulu tuh ngomong kalau misalkan orang pintar tuh jodoh-jodohan. Kayaknya emang jodohnya tuh deket gitu. Akhirnya gue cerita soal bertahun-tahun ini gue kenapa. Akhirnya kata saudara gue yang mau ngerukyah gue yang kedua kali ngomong, ini kan bersangkutan sama cewek, lu harus minta maaf sama kakak lu yang cewek. Akhirnya gue ke rumah kakak gue curhat masalahnya kenapa. Gue minta maaf di situ kalau misalkan gue punya salah sama kakak gue. Di situ mulai lagi kayak mediasi kembali. Sebenarnya capek gue kayak gini, cuman kalau nggak gini kayak gak bakal kelar-kelar deh urusannya. Akhirnya gue dirukyah lagi. Pas dirukyah tuh gue suruh mandi. Pas gue mau mandi kayak pakai minyak gitu mandinya. Pas gue ngaca di kamar mandi, mata gue merah, badan gue hitam. Mata gue merah, badan gue hitam. Kayak bukan gue kayak ngeliat apa ya, kayak ngeliat genderuwo lah gitu. Habis mandi, gue gak tahu efeknya gimana. Kalau misalkan setiap gue jalanin pengobatan rukyah gitu, pasti gue demam. Pas lagi mandi pun gue demam. Akhirnya gue dirukyah kembali. Habis itu ternyata ada yang ditanam di badan gue. Sebelumnya ini cewek niatnya mau nanam di rumah gue, cuman syaratnya kayaknya itu orang harus ke rumah gue. Cuman nggak mungkin dong tiba-tiba dia ke rumah gue, aneh kan. Habis itu kayak ada tombak di dada gue yang bertahun-tahun ini ditanam. Selain 3 makhluk yang gue ceritain sebelumnya itu, ada 1 tombak di dada gue yang harus dicabut. Kalau enggak, lu bakal jadi orang gila lah, bahasa halus ya. Habis dicabut, gilanya lagi pas proses pencabutan, yang ngobatin gue itu mental, dan di kakinya itu kayak ada gigitan ular segede tangan gue di pahanya. Dan yang ngobatin gue itu pingsan, guanya juga pingsan,
kakak gue mental semua, pokoknya yang megangin gue mental semua. Habis itu gue suruh sila. Habis saudara gue yang ngobatin gue itu sadar, gue suruh sila. Tiba-tiba gue kemasukan jin yang dikirimin ke gue. Sambil ngomong Sunda, saudara gue ngomong kayak gitu, "Siapa tuh jeung aing?" Ngomong kayak gitu kan. "Siapa tuh jeung aing?" Makin tinggi. Tiba-tiba gue sadar, gue kayak ngegeter, nangis. Ampun. Suaranya kayak gitu tuh, kecil kayak gitu. Terus saudara gue tiba-tiba ngomong kayak gini, "Aing nyaho sia saha." Ngomong gitu kan. Maksudnya, gue tahu lu siapa. Aing nyaho guru sia di mana. Ngomong kayak gitu lagi. Aing bakar sia hirup-hirup. Setelah dari itu, semuanya kelar. Yang bikin gue masih pikiran sampai sekarang, ini orang ada apa gitu. Lu kalau mau matiin gue aja sekalian daripada bikin gue stres kayak gini. Lucunya lagi, habis tidur kayak itu, kayak pintu rezeki gue kebuka aja. Udah aja gue dapat kerja, nggak susah. Tiba-tiba temen gue nelpon gue, lu nanyain, "Lu udah kerja apa belum?" "Belum." Gue ngelamar, seminggu kemudian gue diterima, training lolos, gampang banget. Nggak kayak sebelumnya gue nyari kerja susah banget. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sih gue gak ngerasain apa-apa lagi. Cuman tetep aja gue masih kepikiran sama nih orang. Kenapa? Kata teman-teman gue yang tahu cerita ini, lo mendingan ngomong sama orangnya. Yang gue pikirin, gaib tuh gak ada bukti kan. Gue tiba-tiba kalau misalkan ngomong lu gini-giniin gue, jatuhnya gue nuduh sama lu. Dan gue dengar dari banyak orang, hidup dia lagi kesusahan sekarang. Kata teman-teman, bukan kata temen gue, maksud gue, kata yang ngobatin gue, kalau misalkan orang udah nekat ngerjain orang dengan alasan apapun itu, efeknya pasti bakal balik ke badan dia sendiri. Tapi sih sampai sekarang gue tetep aja doain dia biar lo nggak aneh-aneh lagi dari orang. Mungkin kayak gitu aja sih cerita yang gue pengen sampein ke kalian. Ngomong-ngomong, gue lagi di warung kopi Walkway yang di dekat SMA Persatuan. Kalau mau nongkrong boleh di sini. Begitu aja cerita gue, teman kumis.